eh, kebutuhan hidup memang sangat tinggi, apalagi namanya kan biaya berdua tinggi kan, Iya. karena inflasi dan sebagainya. Nah, sedangkan kecenderungan upah misalnya kan tidak naik. Iya. Nah, di sini juga perlu apa ya? Kita mendudukkan secara proporsional. Kapan orang itu sebaiknya menabung? Apakah karena misalnya kalau dihitung-hitung, kayaknya tidak cukup ini untuk menabung. Iya. Ya, supaya tetap rasional ya, pemasukan tetap rasional. Kita pun mau, saya kira semua orang sebenarnya mau menabung, ingin betul. punya apa namanya uang safe ya, Iya. uang safety begitu untuk Tenang. hal-hal yang betul, hal-hal yang tidak terprediksi, Terprediksi. hal-hal tak terduga. Tapi tuntutan kehidupan memang membuat harus dikuras semua ini. Kadang minus memang. Iya. Dan di sini kan munculnya bank ya, adanya bank-bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar kakak? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Luar biasa. Project. 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 Ini namanya khair project. Iya. Alhamdulillah khair project. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di pembahasan buku Psychology of Money kita. Sudah bab keberapa nih? 10. Judulnya adalah Nabung. Ya, yang ini masih lanjutan ya kemarin tentang kekayaan yang tidak terlihat ya. Sekarang tentang menabung. Ya, menabung itu kan sama ya pembahasan kita yang sebelumnya, bahwa ini sesuatu yang tidak terlihat, tidak nampak. Nanti memang bukan untuk dipamer ya tabungan. Meskipun ya ada saja orang yang kadang memotret rekeningnya, kemudian diposting, wah alhamdulillah dan sebagainya. Ya, jadi menabung uang adalah satu faktor yang Anda bisa kendalikan. Ya. Di bab ini kira-kira yang lebih atau yang mungkin akan lebih mendalam kita bahas. Ya, kalau menabung kan sebenarnya sederhana ya. Tapi apa yang coba dijelaskan oleh Bapak Morgan Housel ini yang dalam bukunya ini kira-kira selain dari motivasi, kalau buku motivasi menabung banyak ya. Iya. Ya. Yang lain dari pembahasan beliau ini apa kira-kira Karin? Iya. Tarik nafas dulu. Nafas. Tabung Jadi nafas. Apa hal yang paling ditakuti manusia? Hmm. Ini masih umum sekali pertanyaan ya. Apa hal yang paling ditakuti pengemudi kendaraan? Apa yang Kecelakaan. Ya, sebelum kecelakaan itu Sebelum kecelakaan. apa yang paling ditakuti oleh pengendara kendaraan. Kendaraan. Apakah itu pesawat, kereta, motor, mobil, bus? Polisi. Habis bensin. Ya, tidak terlalu lah. Jadi habis bensin, oke, singgah isi gitu. Apa yang Menyerah. Nyerah. Remblong misalnya. Nah, Hmm. kenapa Apa kita takut dengan remblong? Karena itu berada di luar dari kendali kita, Oke. ya kan? Nah, jadi sesuatu ketika berada di luar dari kendali manusia atau di luar sepengetahuan manusia, Ya. itu hal yang paling diketakuti oleh manusia. Hmm, Itulah oke, kenapa oke, manusia oke. itu dari dulu sampai sekarang selalu butuh Tuhan. Kenapa Karena? kita butuh Tuhan? Hmm? Karena banyak hal di alam ini di luar dari kendali kita. Karena itulah kita Ya. selalu berusaha bersandar dan memohon pertolongan, perlindungan, dan doa apapun itu kita harapkan agar kita dapat perlindungan. Wih, dalam ini, dalam. Nah, ini di banget. Makanya di sini ada kalimat pembuka di bawah topik menabung uang, ada kalimat pembukanya begini. Satu-satunya faktor yang Anda bisa kendalikan. Ya. Berarti sepenting itu kata kendali gitu. Oke. Jadi sepenting itu kata kendali. Jika pilot pesawat semuanya under Di luar kendali. under kontrol gitu Iya. kan, di bawah kendali Di luar gitu, kendali. aman lah ya. Tapi kalau tiba-tiba ada peringatan berbahaya gitu kan, apapun mungkin bahasa di dunia penerbangan, nah, maka itu semua pasti panik gitu. Nah, begitu pula ketika kita mengendarai mobil. Saya pernah mengendarai mobil ke daerah, kok nggak bisa ngerem ini dengan kecepatan tinggi, 80 sampai 100 km per jam. Iya. Ya, dari Jeneponto ke Makassar saya balik, kok nggak bisa ngerem. Iya. Ternyata ini mobil dengan ketika berada pada kecepatan tertentu, itu dia tidak bisa ngebaca remnya. Makanya di situ
orang di belakang asik tidur gitu kan. Istri, anak-anak, Iya. mertua gitu kan, asik tidur. Saya deg-degan ini. Panik. Kok bisa ini? Untungnya jalanan sepi. Ya. Ya bukan dalam kondisi jalanan apalagi kosong tiba-tiba ramai itu kan berbahaya. Iya. Ketika tidak berada rem, tidak dalam kondisi performa yang baik, itu di luar kendali kita. Iya betul. Makanya saya menurunkan kecepatan seiring waktu sampai kemudian kok remnya bisa kembali lagi berfungsi. Iya. Makanya akhirnya saya memutuskan kecepatannya rata-rata lah 50-40 meskipun di depan masih sangat-sangat kosong. Karena tiba-tiba ada yang menyeberang atau gimana, Iya. itu sudah fatal. Karena kan kayak kosong juga kan jadinya orang Iya. Iya. Karena Laju kecelakaan di kejam. tol itu kemungkinannya kebanyakan karena itu. Tiba-tiba dalam kecepatan tinggi tapi remnya tidak bisa digunakan, itu kan berbahaya. Nah, di sini dikatakan menghasilkan salah satu hal yang benar-benar penting, betapa menakjubkan. Jadi menabung itu benar-benar 100% under control. Karena kalau kita belajar Islam lebih dalam, misalnya salah seorang ulama menjelaskan itu ya, deeply banget, bahwa dalam kehidupan ini manusia berada pada dua area yang menguasai kita dan area yang kita kuasai, Iya. gitu kan? Nah, area yang menguasai kita itu itulah kalau orang Barat mengenalnya dengan istilah dalam misalnya ekonomi invisible hand, tangan yang tidak terlihat yang mengatur alur ekonomi, gitu kan? Nah, kalau kita dalam Islam invisible hand bukan cuma ekonomi, seluruh kehidupan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang banyak hal yang tidak bisa berada di bawah kendali kita dan memang itu di bawah kendali Tuhan. Makanya Ya, kita sebagai betul, Muslim kita betul, berserah diri. Nah, sedangkan kita secara pribadi punya daerah yang kita kuasai. Iya. Apa itu? Kalau dalam topik ini menabung. Sedangkan mendapatkan income itu adalah gabungan dari dua areal. Ya, areal yang kita kuasai ada di situ kita bekerja. Iya. Tapi pertanyaannya kontraknya. apa ada tanda tangan kontraknya? Sekian didapat income per bulan dengan pekerjaan sekian seperti ini job description-nya. Tapi ada areal yang menguasai kita. Kadang-kadang banyak orang yang bekerja sebulan tapi ternyata tidak digaji oleh perusahaan. Iya betul. Berarti tidak bisa dikatakan sebab akibat dengan bekerja, oleh sebab bekerja pasti dapat uang. Ya tidak boleh di. Bekerja itu hanyalah sebuah hal-hal atau kondisi atau keadaan yang biasanya bisa menjadi wasilah kita mendapatkan rezeki seperti itu. Tapi yang memberi rezeki kita 100% truly by God. Dari Tuhan. Kadang juga anda kerja tiba-tiba ada uang. Kadang-kadang kita tidak kerja tapi dia dapat uang. Misalnya ada namanya sedekah. Iya. Gitu kan? Iya. Tiba-tiba ada orang tergerak hatinya. Siapa yang menggerakkan hati? Iya Kan? betul. Nah, kan kita berdoa ya muqallibal qulub sabit qulubi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati kepada agama. Berarti yang membolak-balikan hati itu memang Tuhan. Tiba-tiba dia datang bersedekah gitu kan, kasih orang uang 1 juta 2 juta. Iya. Gitu kan? Pernah gitu kan. Nah, bisa terjadi gitu. Saya sendiri waktu istri mau melahirkan ya, bersedekah gitu. Iya. Dan ya jutaan ke orang. Mudah-mudahan bukan istri ya. Ibu saya masuk ke rumah sakit waktu COVID. Iya COVID. Ya case istri beda lagi. Iya. Jadi saya cari siapa nih orang yang tidak punya pekerjaan waktu COVID. Nah waktu itu saya tiba-tiba transfer saja sekian. Nah itu biasanya orang harus kerja sebulan dapat income segitu. Ustadz ini langsung dapat gitu kan. Karena saya minta doanya beliau berdakwah luar biasa. Nah akhirnya alhamdulillah mustajab, ibu saya wasilah itu diberikan kesembuhan yang luar biasa ketika COVID. Nah itu kan rezeki, gitu kan? Di luar kendali Di kita. luar kendali kita. Nah sedangkan menabung di bawah kendali kita. Nah penting banget bab ini karena itu. Nah, waktu kecil itu kan kita sering diberikan narasi oleh orang tua, nabung pangkal kaya. Iya. Iya. Nah, emang kalau nabung tuh bisa jadi kaya atau hanya sekedar kata-kata saja? Jadi nabung pangkal kaya itu beneran bisa menjadikan kita beneran kaya lah, atau paling tidak kita punya keuangan yang lapang, ya, keluasan kalau bahasa buku ini, dan kita tidak tertuntut secara waktu gitu kan, karena kita terbatas secara finansial seperti itu. Jadi saya coba menjelaskannya dengan sederhana begini. Misalnya ada orang, kita bikin satu case ya, ada orang income-nya misalnya kalau Makassar UMR 4 jutaan lah 4 kurang juta. lebih. 4,2. 4,2. Terus dia sendiri. Iya. Jomblo. Jomblo.
2 orang lah kita ceritakan. 2 orang lah. Gajinya 4 Iya. juta pas lah. Iya. Nah, yang satu ini hedon. Dia sudah punya income dengan angka yang bisa mencukupi hidupnya. Bahkan sebenarnya lebih, tapi dia terpengaruh oleh hedonisme. Akhirnya 4 juta ini habis setiap bulan. Bahkan dia banyak cicilan bulanan, gitu kan? Ambil cicilan bulanan, akhirnya kemudian sebenarnya income-nya itu tidak cukup untuk menutupi pengeluaran dia. Iya. Mungkin pengeluarannya 6 juta sampai 7 juta karena hedonismenya itu pemasukannya 4. Maka dia harus pusing, tertekan, dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya itu yang memberikan gaji 4 juta, misalnya 9 to 5, bekerja tiap hari, dari bulan ke bulan dia dapat gaji. Dia ke pressure terus, akhirnya dia tingkatkan jam kerjanya dari 8 menjadi misalnya 10 sampai 12 jam untuk nutup 7 juta gaya hidupnya sebulan. Nah, dan pasti dia tidak punya tabungan karena dia punya banyak hutang. Iya. Ya kan, ini case yang pertama. Iya. Nah, case yang kedua, dia hidup, bahasanya apa ya? Hidup sewajarnya. Hidup sewajarnya kehidupan kita gitu. Iya. Hidup sewajarnya, wajar saja saya hidup begini. Iya. Gitu. Nah, saya pernah cerita sama beberapa jomblo, dia bilang, saya tuh Kak bisa hidup 1,5 juta sebulan. Gitu. Katakanlah 2 juta lah kita ambil. Iya. Berarti dia kehidupannya sudah cukup 2 juta, makan, tempat tinggal, ya. Iya. Kan yang utama makan dan tempat tinggal kan. Karena tempat tinggal kita bisa tidur, di tempat tinggal kita punya tempat untuk buang air besar, buang air kecil, makan sudah terpenuhi, berarti sudah selesai basic needs. Iya. Ya kan? Sudah selesai basic needs. Artinya 2 juta sisanya adalah dana yang tidak terpakai. Ketika dia rutin dengan 2 juta tersebut menabung, katakanlah dia menabung rupiah ataupun emas, gitu kan. Tahun lalu kan bulan 7 saya baca grafik emas itu 1 gram 1,9. Ya. Iya. Januari atau Desember lah bulan 2025, dari bulan 7 2025 1,9 sampai Desember Januari 2025 2026 itu sudah jadi 3 juta. Nah, katakanlah setahun saja dia nabung 2 juta. Gitu kan? Berarti di tahun sebelumnya kan 2 juta, 1 juta atau emas ya. Jadi misalnya dia dapat 1 gram lah. Nah, 1 gram dengan modal 2 juta selama 12 bulan berarti 12 gram. Itu berarti sekitar 24 juta. Ternyata ketika naik di bulan Januari dijual ya. Iya. 3 juta berarti dia dapat income sekitar berapa itu? Jadi 24 tambah 12. 36 juta rupiah ketika dirupiahkan. Berarti dia sebagai jomblo sudah punya lagi tabungan sebesar 36 juta rupiah. Nah, dengan 36 juta rupiah ini dan dengan 8 jam kerja, dia merasa lebih lapang secara emosional. Tidak tertuntut biaya hidup, lebih aman ya. tidak tertuntut hutang, merasa lebih aman. Akhirnya dia bisa berpikir lebih jernih. Karena tidak tertekan. Karena yang membuat kita hancurkan adalah suhu dan tekanan. Iya, betul. Ya kan? Jadi saya belajar di fisika kuantum. Jadi kenapa matahari bisa menghasilkan cahaya? Gitu kan, kita lompat ke situ. Iya. Karena atomnya itu diberikan tekanan yang sangat tinggi dan suhu yang sangat tinggi. Jadi terjadi pergerakan elektron sampai keluar dari hasilnya itu keluar foton berupa cahaya. Intinya begitulah bahasa babynya. Keluar cahaya. Jadi pada dasarnya atom-atom itu stabil dan dia sulit dihancurkan pada dasarnya, kecuali dengan suhu dan tekanan yang tertinggi. Maka kestabilan itu bisa hancur ketika dia diberikan tekanan dan suhu yang tinggi. Nah, kita juga sebagai manusia ya, yang sudah berbentuk organisme bukan unsur, punya sifat yang sama. Kita juga tidak stabil dan hancur ketika kita diberikan suhu dan tekanan yang tinggi. Betul. Dalam kehidupan kita. Iya. Nah, artinya kehidupan kita ini hancur ketika ada suhu dan tekanan yang tinggi. Suhu misalnya bicara konflik, tekanan ya sama lah ya. Tekanan juga bicara soal misalnya paksaan dan seterusnya, tuntutan gitu. Jadi konflik dan tuntutan. Tapi kalau kita secara ekonomi stabil, tidak tertuntut untuk mengeluarkan sekian sebulan, tidak dipaksa gitu kan, tidak ada konflik dan seterusnya, kita bisa berpikir lebih jernih. Iya. Kita punya waktu yang lebih banyak untuk menyiapkan strategi masa depan kita yang lebih baik. Atau misalnya tadi case yang pertama, ketika dia masuk ke rumah sakit, dia tidak punya uang untuk membayar
biaya rumah sakit. Ya biaya rumah sakit atau istilahnya invoice tagihan rumah sakit. Iya. Sedangkan yang punya tabungan tadi misalnya ya 24 juta lah kalau tidak jadi emas. Kalau Hmm. jadi emas sudah 36 juta misalnya. Dia sakit butuh biaya sebesar misalnya 15 juta. Masih ada 36 juta dikurang 15 sekitar berapa itu? 16 juta rupiah. Iya betul. Cuma begini Kak, dalam kondisi Ah. sekarang misalnya, kalau kita buat relevansinya dengan kondisi sekarang yang kebutuhan hidup memang sangat tinggi, apalagi namanya kan biaya tinggi kan, Iya. karena inflasi dan sebagainya. Mhm. Nah, sedangkan kecenderungan upah misalnya kan tidak naik. Nah, di sini juga perlu apa ya? Kita mendudukan secara proporsional. Kapan orang itu sebaiknya menabung? Apakah karena misalnya kalau dihitung-hitung, kayaknya tidak cukup ini untuk menabung. Iya. Ya, supaya tetap rasional ya, pemasukan tetap rasional. Kita pun mau, saya kira semua orang sebenarnya mau menabung, ingin betul. punya apa namanya uang safe ya, uang safety begitu untuk hal-hal yang betul, hal-hal yang tidak terprediksi, hal-hal tak terduga. Tapi tuntutan kehidupan memang membuat harus dikuras semua ini. Kadang minus sama. Dan di sini kan munculnya bank ya, adanya bank-bank itu kan dari alasan-alasan seperti itu, sehingga ada jaminan, ada apalagi namanya bantuan dari bank misalnya untuk mengambil pinjaman. Nah ini perlu kita dudukan secara proporsional itu kapan orang dimotivasi untuk menabung. Yang pertama, kapan dia sebenarnya belum waktunya untuk menabung. Dia mungkin sebaiknya dilatih atau dimotivasi untuk menambah pemasukannya dulu sebelum dia menabung. Ataukah memang tidak menunggu itu gitu. Kapan saja orang harus memaksakan diri untuk menyisihkan sebagian. Ya, karena kan kalau kembali dari perspektif Islam ada juga hadis yang mengatakan kita jangan terlalu kikir gitu terhadap diri kita. Jangan terlalu mudah untuk mengeluarkan, jangan juga terlalu menahan harta. Itu ada juga ya. Harus ada kalau saya bahasanya proporsional. Proporsional. Ya, kira-kira seperti apa? Atau mungkin dari Kandika juga bisa ada perspektifnya. Saya cuma menambahkan saja Kak Mumin. Bahkan kan dalam Islam itu kan solusi ketika orang itu kayak minus tadi yang disebutkan Kak Mumin kan, orang yang punya kelebihan harta itu kan bisa memberikan utang gitu kan. Tentunya kan utang ini berbeda sama dengan ketika kemudian kayak tadi Kak Ari solusikan memberikan dibelikan emas gitu. Emas itu terjadi pertambahan nilai gitu ketika nanti terjadi inflasi. Sedangkan utang kan berbeda gitu. Kita murni untuk membantu orang lain. Nah ini kan ini solusi dalam Islam. Nah ini bagaimana ini? Memberi pinjaman ya? Iya, memberi pinjaman kepada orang. Oke, kita jawab satu-satu. Yang pertama, kapan kita mulai menabung? Saya punya prinsip yang sama dengan kapan kita mulai menanam pohon. Iya. Ketika ditanya kapan waktu terbaik menanam pohon? Waktu terbaik pertama menanam pohon itu 10 tahun yang lalu. Karena kalau 10 tahun yang lalu ditanam itu sekarang sudah besar. Pohon mangga itu 3 tahun, 5 tahun sudah bisa berbuah. Ya, pohon jambu. Karena dulu waktu kecil bapak saya tinggal pertama kali di rumah orang tua, langsung tanam pohon mangga dan jambu. Ketika saya SD, gitu kan, itu saya sudah bisa manjat-manjat dan petik-petik buah sampai pohon itu ditebang ketika saya SMP. Investasi jadinya ya. Jadi waktu terbaik menanam pohon itu 10 tahun yang lalu. Berarti kapan waktu terbaik kedua menanam pohon? Hari ini. Sekarang maksudnya detik ini gitu. Nah, kapan waktu terbaik menabung? Waktu terbaik menabung yang pertama adalah 10 tahun yang lalu. Jadi dari kecil sih sebenarnya kita harus biasakan anak kita tuh menabung. Tapi dengan disiplin yang ketat. Makanya celengannya jangan celengan ayam yang plastik. Yang bisa disobek terus bisa dipencet, bisa dicungkil keluar. Karena itu adalah ajaran ya. Lebih baik jangan ajarkan anak-anak menabung kalau dia menabung tapi dia bisa ambil. Ya kita bisa bikin waktu, misalnya waktu menabung, apakah tabungannya disiplinnya per hari, per pekan atau per bulan. Terus durasi bongkar tabungan mungkin setahun. Misalnya starting Januari, tabungannya per pekan misalnya 5.000 per pekan. Nanti di akhir tahun Desember baru checkpoint baru bisa dipecahkan. Ya, jadi tabungannya yang Gucci misalnya. Yang dari kaca atau dari Gucci itu bagus. Dia tidak bisa dibongkar dari tanah gitu kan.
Nah, karena nanti anak-anak ini akan punya habits. Oh iya ya, saya diajari oleh orang tua, ini soft skill. Dan soft skill itu lebih penting daripada hard skill. Nah, saya diajari oleh orang tua saya delay gratification, menunda kesenangan. Jadi ketika Januari dia menabung tiap bulan, tiap pekan, tiap pekan 1 bulan, tiap pekan 1 bulan gitu kan. Jadi ada berapa pekan itu? 4 kali 12 ya. 4 kali 10 40, 4 kali 8 48 pekan. Iya. Nah, jadi katakanlah 10.000. Jadi 480.000 di akhir tahun. Nah, kaget kan? Awalnya cuma 10.000 nih. Sekarang sudah 480.000. 10.000 yang tadinya bisa beli pentolan saja, sekarang sudah bisa beli misalnya gerobak pentolan. Investasi. 480.000 itu bisa beli apa yang agak besar buat anak-anak misalnya. Jadi sudah bisa beli tas, sudah bisa beli sepatu, tas sekolah yang bagus itu 480. Nah, sepatu-sepatu yang cukup bagus bagi mereka. Jadi kebanggaan juga bagi anak-anak ini. Ternyata dia bisa mencapai sesuatu gitu. Nah, itu ajaran yang pertama. Kapan waktu terbaik menabung? Jadi apakah ketika kita dewasa, sekarang kita baru mau belajar menabung, kapan kita mulai belajar menabung? Nah, case yang pertama, kalau kita misalnya berhutang, hutang duluan. Hutang duluan. Karena yang pertama yang memberi kita rezeki itu adalah Allah. Itu yang pertama. Saya melihat orang-orang, saya sudah 30 tahun hidup ya. Iya, oke. Insya Allah tahun ini bulan 11 30 tahun. Ini bulan 7. Rencana sampai anak saya besar, sampai anak saya menikah. Tapi semuanya atas izin Allah. Nah, jadi beberapa orang yang pinjam uang itu, kalau dia bayar dengan itikat baik, Allah berikan dia rezeki. Kan tadi kita sudah sepakat di awal bahwa rezeki itu Di luar. sebagian besar hak prerogatif Tuhan. Kita cuma bisa bekerja berikhtiar dengan maksimal, ya, memaksimalkan hal-hal, disebut hal-hal ya, kondisi yang bisa mendatangkan rezeki secara maksimal. Ya, kalau saya pribadi ya, saya kerjakan saya hal-hal yang kecil, ya. Tapi urusan rezeki Allah yang kasih. Ternyata iya Allah kasih gitu. Sama ibunya Nabi Isa, ketika mau melahirkan disuruh ketuk pohon kurma. Tidak masuk akal. Saya sudah pernah ke Arab Saudi. Pohon kurma itu diketuk tidak bisa jatuh tuh buahnya dan harus dipotong itu. Kalau tidak ditarik keras-keras sekuat tenaga. Kecuali petik satu-satu kalau kita manjat. Ini diketuk jatuh. Ada ikhtiar di situ. Rezeki kan yang Allah yang kasih. Nah, kalau kita berhutang dan kita tidak lunaskan, Allah menyempitkan rezeki kita. Saya melihat fakta. Beberapa orang yang hancur hidupnya secara financial depression yang dia alami. Karena apa? Karena dia tidak membayar hutangnya. Karena orang lain itu kan uang orang lain. Beda dengan minta boleh minta 10 juta silakan. Nah, kita minta. Kalau berhutang boleh hutang, boleh pinjam, berarti you harus ganti dong. Tapi tidak ada itikat baik, paling tidak komunikasi. Bisa tidak diperpanjang gitu kan sampai sekian karena saya ekonomi lagi sulit. Itu kan hatinya orang meminjamkan kan yang punya hak ridho. Nah, dia ridho ya Allah juga baik-baik saja gitu kan. Tapi kalau orang tidak ridho, Allah yang atur. Nah, jadi beberapa ya kita ikhlaskan saja dan seterusnya. Nah, dibandingkan orang yang berhutang, nanti saya ganti tanggal sekian, siap dipinjamkan, diganti tanggal sekian bahkan lebih cepat. Itu Allah berikan rezeki yang lebih lapang. Nah, itu dulu case pertama ketika dia minus. Nah, case yang kedua ketika dia sudah tidak minus atau dia minus, solusinya adalah dia harus punya pendapatan dengan angka tertentu yang bisa membiayai living cost dia setiap bulan. Kayak tadi kan kita sudah sepakat, ya kita di luar dari UMR, UMK, UMP apapun itu. Nah, kita sepakat bahwa satu orang jomblo itu pengeluaran bulannya ternyata cukup di Kota Makassar misalnya 1,5. Kita ambil angka 2 juta. Artinya kalau dia berdua dengan pasangan itu 4 juta operasional. Maka tugas dia berikhtiar agar kemudian income-nya bisa di atas 4 juta. Kalau saya rekomendasi 2 kali living cost. 2 kali operasional atau plus setengahnya dari living cost. Misalnya dia pengeluaran 4 juta bulanan. Income-nya tuh baiknya 6. Atau 8. Paling bagus 8. Kenapa? 6 atau 8 itu kan selisih 2 sampai 4 juta. Disitulah dia bisa nabung di awal bulan. Oh, ternyata selama ini saya bisa hidup dengan income 4 juta. Ya kan? Tiba-tiba income-nya naik 4 juta 100. 100 itu harus keluar di awal bulan. Sebelum 4 juta ini dikeluarkan. Jadi dia
dia misalnya tabung ke orang lain, tabung ke misalnya ke saya misalnya kan, Iya. Kak Ari, saya percaya Kak Ari nggak pakai gitu kan, saya tabunglah di Kak Ari gitu kan, Kak Ari amanah gitu kan. Biasanya saya hidup selama ini 4 juta sebulan, tapi ada tambahan 100.000 setiap bulan lagi. Karena 100.000 tabungkan ya Kak Ari ya, nanti saya ambil misalnya bulan Desember. Iya. Nah seperti itu, dia harus keluar di awal. Nah kebiasaan ini memang dia adalah kebiasaan yang kecil, tapi memang sejak awal Allah memberikan manusia kekuasaan itu adalah areal yang kecil, biggest thing, little small thing. Sedangkan arealnya Allah itu the biggest thing. Kalau kemarin kita bahas di bab sebelumnya bahwa kesuksesan itu adalah persiapan ditambah kesempatan. Momentum itu biggest thing, Allah yang kasih. Iya. Tapi little thing itu partnya manusia, areal yang kita kuasai, karena kan Allah maha besar, kita maha kecil gitu. Iya, Kalau pakai maha ya, kita lebih kecil gitu kan. Nah, maka tugas kita di part yang little thing. Ya. Bukan little thing called love ya. Aduh. Part yang little thing itu, yang kecil kayak misalnya kayak tadi 100.000 dari 4 juta. Sampai kemudian bisa jadi 200.000, 300.000, sampai 6 juta, sampai 8 juta. Akhirnya ketika 8 juta income-nya, 4 juta sebulan bisa jadi tabungan, 4 juta operation. Kecuali dia tambah anak, berarti tambah lagi operation. Misalnya satu anak 1 juta, berarti 5 gitu. Betul. Nah, saya dulu begini, waktu COVID, saya sempat kalut selama 2 pekan. Apa itu ya istilahnya kalut ya, kayak semacam putus asa lah selama 2 pekan. Jadi COVID, Tapi enggak depresi Ji. depresi. Jadi COVID itu sejak 2019 sebenarnya, tapi Indonesia lockdown itu saya ingat pertengahan bulan 3 tahun 2020. 15 Maret 2020 kita lockdown semua, tutup kantor, sampai akhir bulan tanggal 30 itu saya 2 pekan hanya di rumah nonton TV. Kebetulan temannya adek punya hard disk dipinjamkan, banyak film saya nonton, maraton film di situ. Sampai awal April saya bilang saya tidak bisa begini terus, saya harus berusaha. Saya akhirnya punya utang 60 juta di kantor untuk gaji karyawan, dan saya harus berusaha. Tugasnya Allah biggest thing, tugasnya saya little thing. Sampai sekedar bikin ebook gitu. Jadi saya bangun subuh, mulai kerja, berbisnis gitu kan, sampai saya bikin ebook bisnis, saya share. Ya Allah, ini kerjaan little thing, share cara sukses berbisnis di era COVID gitu kan. Terus saya bikin voice note. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau kaya, padahal saya lagi berutang 60 juta. Mau kaya, kita harus jualan gitu. Dengan kita jualan, maka terjadi perputaran ekonomi. Dari modal kita sekian yang kecil, ketika dibeli jadi keuntungan yang besar. Selisihnya itu adalah keuntungan, dan kita bisa berlipat-lipat lagi. Saya ceritakan, saya share seperti itu ke teman-teman. Terus saya meeting Zoom, saya sempat ketemu, juga berkunjung ke rumahku, menawari bisnis, menawari produk ke sana kemari, ke mall, ke hotel dan seterusnya. Berusaha lah. Tugas kita little thing. Dan kayaknya ya Allah, ini sudah sore, saya sudah capek, waktunya tidur gitu kan. Malam saya mau berdakwah misalnya, saya sudah berikhtiar hari ini, engkau yang atur biggest thing-nya ya, gitu kan. Nah, gitu. Saya lakukan itu terus-menerus sampai hutang itu lunas, dan bahkan lebih dari itu saya bisa menikah. Saya bisa punya income bersih, omset 1 miliar bersih 200 juta gitu kan. Dengan mengerjakan little thing itu. Dan orang kan banyak mengabaikan hal-hal yang kecil karena dia merasa hal yang besar itu yang penting. Ya kan? Saya mau nanti punya perusahaan. Mengurusi kamarnya saja masih berantakan gitu kan. Bangun tidur sampai sore, dia pulang sore-sore kamarnya masih berantakan, tisu berserakan di mana-mana. Kenapa ada tisu? Maksudnya kan tisu berserakan di mana-mana, misalnya, atau sampah remah-remah makanan berserakan. Gimana mau jadi CEO? Kamarnya masih hancur lebur gitu kan. Makanya studi kasusnya. Memanage kamarnya saja tidak bisa gitu kan. Betul. Jadi saya bilang, jadi start from little thing, start from zero, karena angka terkecil itu akan menuju kepada angka-angka yang besar di kemudian hari. Menabung itu hal yang kecil berarti ya? Apa? Menabung itu hal yang kecil. Menabung itu hal yang kecil. Bahkan kita bisa menabung 10 ribu rupiah. Misalnya income saya 2 juta. Ternyata dapat income 2 juta 10 ribu. Pengeluaran 2 juta. Ya tabung 10 ribu di awal bulan. Tapi di awal. Jadi kalau 10 ribu jangan di KRI, jangan di emas, kan mustahil. 10 ribu beli celengan kaca, celengan ayam keramik. Tapi tidak banyak orang yang mau eksekusi langsung hal seperti ini. Ini little thing. Jadi 10 ribu dia sisihkan straight. 2 juta itu sudah listrik, air, bensin, wifi, kuota gitu. Makan. Beras ya, atau gas LPG misalnya, terus galon.
Itulah kemudian sayur yang dia beli tiap hari dan telur beberapa rak untuk 1 bulan. Iya. Infak bulanan dia itu sudah 2 juta itu. Tapi setidaknya ini sudah operasional, saya tidak bisa kurangi. Kenapa yang tidak bisa kita kurangi? Makanan tidak bisa. Ada batasnya. Tidak bisa. Saya 3 kali sehari makan, saya mau hemat Kak, jadi 1 kali sehari. Anda akan meninggal dunia. Atau kemudian boleh juga makan Indomie. iya, mah atau GERD ya. Pagi-pagi Indomie, siang-siang Proma, malam-malam apa itu? Menunda lapar dengan apa itu? Oke, jelly drink. Oke, jelly drink. Gitu. Itu tidak bisa. Yang kedua tidak bisa ditunda adalah pendidikan. Itu tidak bisa. Jadi kesehatan, pendidikan, makanan itu tidak bisa. Tapi makanan maksud saya kebutuhan pokok ya. Intinya sewajarnya ya. Sewajarnya. Betul. Dari kisah Kari mungkin ada penonton teman-teman yang pernah ditawari produk-produk. Oke Kak, Islam itu kan ada namanya wajib, sunnah, mubah. Nah, kalau nabung ini Kak, dia sampai level mana sih? Wajib harus tanpa perlu ada alasan atau boleh-boleh aja bagi yang mau? Tergantung kasus. Tergantung kasus lagi. Ya tadi kan ditanyakan sama Kak Andika. Kan dalam Islam ada syariat yang memberikan pinjaman. Bahkan kita memberikan pinjam itu sama dengan sedekah. Bahkan kita menunda pelunasan utang itu juga mengizinkan ya. Tenggat tempo yang diperpanjang memudahkan itu juga sedekah. Nah, terus bagaimana dalam Islam itu hukumnya menabung, gitu kan? Nah, ya, kembali ke Islam lagi. Jadi dalam Islam hukumnya menabung kembali kepada fakta. Kalau menurut Kak Ari ya, sama dengan menikah. Menikah itu kembali kepada fakta. Ketika dia sudah punya income yang cukup untuk menikah, dia kemudian mampu, tapi dia menunda, itu berdosa. Itu jadinya wajib. Ketika dia kemudian ketika dia kemudian sudah bisa tapi ada sedikit kendala, maka itu mungkin jadi sunnah. Tapi ketika dia kemudian masih sulit meregulasi emosi, mungkin akan bisa ringan tangan ketika kemudian sama pasangannya atau sama anak-anaknya kelak, maka mungkin jadinya makruh. Ketika dia misalnya membahayakan nyawa itu. Temperamental sampai ketika emosi bisa sampai membunuh orang lain, maka dia haram menikah. Atau dia meniat, saya mau nikahi dia untuk menyiksa dia nanti. Gitu kan? Karena dulu pernah dia pernah putuskan saya masih dendam. Saya akan nikahi dia pernah menikah secara paksa. Kalau warisan enggak boleh juga. Apa? Berharap warisan. Berharap warisan. Iya. Berharap warisan. Iya, akan kurebut hartanya. Pasti Oh, menikah karena untuk berharap warisan. Iya. Dia dan dia adalah laki-laki. Perempuan juga, perempuan. Kalau perempuan wajar. Dia masih normal ya kalau normal. Betul. Kan perempuan itu melihat masa depan suaminya kan. Suami saya punya, kan dan dia kan akan melahirkan, akan membesarkan anak-anak. Perempuan itu pasti harus berpikir materi ya. Seperti itu. Jadi kalau perempuan wajar, tapi kalau laki-laki ya dipertanyakan loh. Saya mau menikahi dia karena dia kaya. Kalau dia masih punya pekerjaan, saya mau nikahi dia karena saya punya pekerjaan dan saya bisa mengelola kelak tanah-tanah yang dia punya dari ayahnya. Berarti itu bisa. Saya bisa jadi laki-laki yang bisa mengelola kekayaan dia. Kan Rasulullah menikahi Khadijah lebih kaya Khadijah. Meskipun Rasulullah kaya, tapi ibunda Khadijah lebih kaya. Tapi Rasul bisa mengelola kekayaan dari istrinya. Lebih lagi malah, lebih luar biasa lagi. Belum tentu juga sih perempuannya mau. Itu juga. Nah, kan biasa ada di video-video itu. Opsi terakhir laki-laki adalah menikahi seorang nenek-nenek yang mungkin efek film Dracula. Ternyata yang lebih duluan mati laki-lakinya. Jadi pas di alam kubur bilang. Oke, kembali ke bab kita ya. Jadi soal menabung. Ada mungkin yang mau ditambahkan kan Dika? Motivasi menabung mungkin. Kalau saya di sini cukup menarik terkait dengan menabung dengan jadinya orientasinya kita nantinya itu bukan menambah pendapatan lagi, tapi ternyata di sini orientasinya adalah bagaimana menambah tabungan. Jadi itu menarik di bab ini Kak. Jadi kita tidak stres kan kalau kita berfokus pada pendapatan. Jadi kalau pada pendapatan tidak usah berekspektasi lebih terlalu tinggi karena kita tugasnya cuman berikhtiar dan ridho. Ikhtiar maksimal, cuma dapat segini, berarti tugasnya ridho, ya kan? Nah, tapi areal yang betul-betul kita kuasai 100%, kan ridho maksudnya tadi yang pendapatan kan Allah yang kasih, kan? Betul. Sudahlah Allah yang kasih, semua ada proporsionalnya, itulah yang terbaik. Berprasangka baik dapat pahala kan paling tidak. Allah sudah menjamin rezeki hamba-hambanya.
Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi. Kalaupun kita mau lebih ya minta sama Allah, rayu Allah Subhanahu wa taala, ya Allah coba lapangkan dong. Ya. Tapi juga berusaha lah kalau diberikan kelapangan jangan malah jadi maksiat. Ya, betul. Ada orang diberikan kelapangan kayak Korun ya. Atau siapa sahabat yang diceritakan Nabi itu berdoa diberikan kelapangan, ketika dilapangkan akhirnya meninggalkan agama. Nah, terus tapi areal yang betul-betul bisa kita kuasai setelah kita punya angka pendapatan tertentu itu adalah tabungan kita. Bagaimana kita mengelola apa yang kita dapatkan. Kemana kita belanjakan. Ini kan yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah juga. Betul. Makanya kalau saya mengajarkan biasa di financial plan, itu adalah kita melakukan akuntansi pribadi gitu. Saya nanti mau punya perusahaan. Dia sendiri belum bisa melakukan akuntansi keuangan rumah tangga. Sudah mau punya perusahaan. Memang perusahaan responsibility-nya lebih tinggi. Rumah tangga juga tanggung jawabnya tinggi, tapi lebih tinggi perusahaan kan lebih besar skopnya. Apalagi negara lebih besar lagi skopnya. Pencatatan keuangan pribadi dari mana dan kemana saja dia tidak jelas. Gitu kan? Karena kalau kita catat, sesuatu yang tercatat itu terukur, sesuatu yang terukur bisa ditingkatkan dan bisa diperbaiki, gitu kan? Karena dia terukur, dia berarti under control kan? Nah kalau dicatat, oh berarti saya beli pentolan sebulan 500.000 misalnya, oh berarti ini bisa lah dikurangi jadi 20.000 saja, bisa. Contoh ya. Distributor pentol. Distributor pentol. Contoh. Oke, menarik ya sebenarnya pembahasan kita, tapi karena kita dibatasi waktu, insya Allah akan dibahas lagi masih banyak pembahasan di buku ini. Terakhir mungkin saya mau sedikit menyimpulkan atau apa yang bisa, satu hal yang bukan menyimpulkan ya, hal yang lain tapi masih berkaitan. Dari penjelasan tadi ada satu pola ya sebenarnya yang bisa kita tarik. Yaitu adalah dengan menabung itu kita membutuhkan satu hal yang stabil, kestabilan. Dengan adanya kestabilan kita kendali bisa emosi ya. Bukan cuma soal emosi ya. Iya. Ini soal ekonomi. Misalnya ekonomi di masyarakat di negara kita, kalau ekonominya tidak stabil, kita kan sulit memprediksi kita mau nabung berapa gitu. Segini takutnya bulan depan ternyata minus. Jadi butuh kestabilan. Nah, disinilah pentingnya kalau dalam perspektif negara, mungkin kita terlalu luas ya, politik kenegaraan. Pentingnya negara itu menjamin kestabilan ekonomi. Dengan adanya kestabilan ekonomi, masyarakat lebih bisa memprepare kehidupannya, lebih siap dengan kehidupan di masa-masa yang akan datang. Oke, demikian dari kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.